Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juli. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Bang, persoalan masyarakat selalu ada di tiap wilayah ya, termasuk di Kabupaten Bekasi, wilayah yang kaya akan kawasan industri ini menyisakan banyak persoalan, terutama soal sengketa tanah antara masyarakat dengan kawasan industri. Selain itu juga masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, namun tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrumen hukum agar dapat menyelesaikan masalah mungkin masih terbilang minim ya Bang ya. Di antara faktor mungkin menurut saya di antara faktor ini yaitu masyarakat masih takut mengambil langkah hukum atas masalah yang dihadapinya. Misalnya ada image masyarakat mengambil langkah hukum seperti menggunakan jasa advokat itu harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Nah, saya sudah terhubung dengan praktisi hukum dari LBH Bakti Negara, Bang Juli Zulkifli SH. Bang, langsung aja pertanyaannya ya. Abang sebagai praktisi hukum nih, Abang melihat sejauh mana sih tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Bekasi menyelesaikan masalah dengan menggunakan jasa advokat itu, Bang? Abang melihat sejauh mana nih? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Juli Zulkifli, Ketua LBH Arjuna Bakti Negara. Jadi memang dunia bahasa LBH di Bekasi masih rada terbatas lah cukupnya. Artinya bahwa masyarakat selama ini yang lebih tahu dan banyak adalah advokat, law firm gitu, atau kantor pengacara. LBH ini jarang, padahal LBH adalah bagian daripada advokasi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Nah ini yang coba kita ingin gulirkan di Bekasi. Bagaimana masyarakat menangkap isu, menangkap pesan-pesan bahwa apa perbedaan LBH dengan kantor pengacara. Kantor pengacara memang lebih sedikit profesional ya, berdasarkan undang-undang advokat. Kalau LBH memang sekupnya lebih kepada pembelaan advokasi secara makro, tapi sebenarnya LBH juga lebih luas sekupnya gitu ditimbang kantor pengacara, karena image masyarakat kantor pengacara menggunakan jasa pengacara melalui kantor pengacara itu mahal ya, elit masyarakat yang dari kampung kayaknya sulit gitu mengakses, padahal sebenarnya antara LBH dan advokat itu sama-sama memberikan jasa pelayanan hukum. Demikian, Pak. Ada perbedaan sih, Bang, antara LBH dengan kantor pengacara gitu, atau kantor advokat. Ada nggak sisi perbedaannya? Gitu? Ya sebenarnya perbedaannya, persamaannya adalah sama-sama membela hak advokasi, memberikan advokasi masyarakat. Cuman memang kalau advokat sifatnya lebih profesional dibandingkan dengan LBH. Sifatnya lah masyarakat menangkapnya seperti itu. Ada sisi kesamaan, sama-sama membela kepentingan advokasi masyarakat. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan. Cuman kalau advokat itu lebih banyak katakanlah sendiri-sendiri maupun bersama. Kalau LBH di dalamnya sama-sama advokat, cuman lebih cenderung membela kepentingan-kepentingan publik yang sifatnya umum. Gitu. Misalnya sengketa tanah, penyerobatan tanah, itu oleh pihak publik maupun oleh pihak pemerintah, itu biasanya LBH yang menangani. Kalau advokat juga sebenarnya bisa sama, karena advokat dengan advokat adalah di dalamnya pengacara, adalah di dalam LBH itu adalah advokat maupun pengacara, sebenarnya sama aja. Gitu. Bang, kalau LBH itu kan lembaga bantuan hukum, ada nggak sifatnya sosial ke masyarakat gitu? Yang kita sampaikan tadi, jadi advokat
lebih eksklusif kesannya gitu, lebih eksklusif aja kemasannya. Nah, kalau LBH lebih cenderung kepada masyarakat kecil. Karena sama-sama fungsinya membela kepentingan masyarakat, baik masyarakat kecil maupun masyarakat yang lain di dalamnya. Bang, satu pertanyaan yang mungkin agak ini ya, agak sensitif. LBH ketika mematok, ketika menangani masalah itu mematok harga nggak sih? Pengen tahu saya itu. Maksudnya LBH? Iya. Sebenarnya LBH pengacara advokatnya sebenarnya tidak ada harga satuan yang mematok nilai, tidak ada sebenarnya. Itu hanya melihat daripada sisi kasusnya, kasuistik. Tapi kalau pengacara biasanya ada tarif-tarif tertentu yang dilihat dari nilai perkara yang ditangani. Kalau LBH lebih sifatnya lebih sosialnya, lebih ke depan gitu dibandingkan dengan kantor pengacara. Pada prinsipnya padahal mereka kantor LBH dan kantor pengacara sama-sama membela dan mengadvokasi kepentingan publik gitu. Artinya masyarakat nggak usah takut ya mungkin ya Bang ya. Ketika dia ingin menggunakan jasa advokat dari LBH, ya ada rasa khawatir, gue ntar mengeluarkan uang yang cukup banyak atau gimana gitu Bang. Ya artinya masyarakat nggak usah khawatir ke arah sana. Ya makanya kehadiran LBH Arjuna ini sebuah terobosan di Kabupaten Bekasi khususnya ya, dan Indonesia, Jawa Barat atau Indonesia pada umumnya, bahwa LBH itu memberikan ruang, katakanlah tempat, kemudian nomina atau harga yang tidak bagaimana masyarakat bayangkan. Gitu. Kalau menggunakan advokat atau law firm atau kantor pengacara, mereka berpikir, wah tarifnya luar biasa. Padahal sama di kantor advokat juga mereka ada karakteristik daripada biaya tarif yang diberikan. Jadi tidak serta-merta gitu. Malah LBH nanti ya kalau sudah kita registrasi ke Kementerian Hukum, akreditasi itu malah nanti ada jasa yang pro bono sifatnya, yaitu sifatnya tidak menggunakan biaya yang pada prinsipnya dibiayai oleh negara, gitu, yang menggunakan SKPN. Itu LBH bedanya. Dalam hal ini kerjasama dengan pemerintah daerah gitu Bang? Sebenarnya bentuknya bukan kerjasama, karena itu adalah amanat undang-undang tentang bantuan hukum. Ya, artinya lembaga bantuan hukum manapun bisa melakukan advokasi masyarakat tanpa biaya, asal dengan syarat-syarat. Gitu. Nanti biaya itu ditanggung oleh negara melalui Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bang, sejauh ini menurut Abang gimana Bang? Tingkat kesadaran masyarakat tadi Bang di Kabupaten Bekasi khususnya untuk menggunakan jasa LBH itu Bang, menyelesaikan masalah. Saya dalam beberapa bulan ini ya pasca kita membuka LBH Arjuna, kemudian kita juga mendaftarkan registrasi gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang, itu frekuensi persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang cukup cukup sibuk. Makanya Pengadilan Negeri Cikarang sudah tidak mencukupi untuk menerima perkara yang saat ini sangat luar biasa tinggi gitu. Artinya bahwa kesadaran masyarakat sebenarnya sudah mulai naik gitu, seiring atau berbanding lurus dengan pendidikan, dengan keadaan ekonomi masyarakat. Jadi mereka sudah mulai paham bagaimana menyelesaikan sebuah perkara baik perdata, pidana maupun tata usaha negara di pengadilan ternyata memang lebih elegan lah, walaupun memang proses di pengadilan itu cukup lama. Menurut saya masih ada jeda waktu atau katakanlah proses yang cukup panjang, tetapi lebih elegan, lebih pas, lebih profesional dibanding misalnya ya terjadi sengketa yang berkepanjangan akhirnya
memperkeruh suasana kondusivitas di masyarakat itu sendiri. Nah Bang, kalau misalkan berbicara masalah perkara apa yang paling banyak ditangani Bang? Kalau paling banyak memang yang masuk ke LBH Arjuna masih kepada sengketa. Sengketa itu lebih kepada misalnya utang piutang, misalnya sengketa tanah, itu juga ahli waris. Jadi kisaran itu. Kalau pidana kita sudah menangani, cuman selesai di tingkat permusyawaratan. Artinya baik pidana, perdata, waris itu juga sudah mulai masuk ke tatanan hukum di masyarakat. Tinggal kita bagaimana memberikan advokasi yang baik kepada masyarakat agar masyarakat percaya kepada katakanlah kinerja daripada pengacara maupun advokat itu sendiri. Nah kalau misalkan dari perkara pidana atau perdata lebih banyak mana Bang? Yang kita tangani di LBH Arjuna lebih banyak perdata. Lebih banyak perdata. Kita sedang menangani 3 perkara perdata, 2 non litigasi, perdata juga. Kemudian pidana baru kemarin selesai, waris baru kemarin selesai. Jadi memang lebih banyak perdata. Kalau perceraian gimana Bang? Perceraian juga sama, cuman ininya lokus ininya di pengadilan agama itu juga sama, bisa kita tangani melalui LBH Arjuna. Oke Bang. Bang, harapan Abang apa nih untuk masyarakat Kabupaten Bekasi ini terkait masalah ketika mengalami masalah mereka harus menggunakan jasa LBH gitu Bang atau gimana Bang? Ya, kita berharap dengan hadirnya LBH Arjuna khususnya di Kabupaten buka mata masyarakat bahwa selama ini yang menjadi kendala terutama sengketa kepemilikan, keperdataan dan waris itu masih tersembunyi lah, masih katakanlah belum disadari oleh masyarakat betapa pentingnya penyelesaian itu. Sehingga di antara keluarga, pemilih dan seterusnya bisa terjaga ketika terjadi kemufakatan. Gitu. Intinya kita berharap masyarakat jangan ragu kalau memang ada kendala-kendala masalah hukum baik perdata, pidana, waris, ya maupun perceraian di dalamnya. Bahwa bahkan di LBH Arjuna juga menangani ketenagakerjaan, hukum dagang, itu masih termasuk yang sengketa tanah kepemilikan yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh pihak BPN. Oke Bang. Bang satu lagi Bang yang mungkin agak saya ini nih masih mungkin agak sedikit menarik buat saya nih. Selama perkara yang Abang tanganin itu berapa Bang persentase Bang antara perkara yang ujung-ujungnya damai dengan perkara yang ujung-ujungnya berakhir ke penjara misalkan Bang? Sebenarnya tatanan pengadilan ya itu tetap upaya mediasi dikedepankan ya. Karena bagaimanapun menggunakan jalur hukum ya panjang, tidak efektif, mahal. Jadi lebih cenderung kita melakukan upaya mediasi atau bahasa hukumnya non litigasi, artinya di luar zona pengadilan umum atau pengadilan gitu. Jadi kita memfasilitasi di LBH lebih kepada mediasi para pihak, dicapai kesepakatan, ditandatangani berita acara kesepakatan, kemudian kita daftarkan ke pengadilan negeri sekarang agar kesepakatan kita mempunyai kekuatan hukum begitu. Oke, Bang Juli, terima kasih atas infonya ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan masyarakat juga nggak usah takut untuk menggunakan instrumen hukum seperti jasa LBH atau advokat itu Bang ya. Betul. Oke Bang, ya terima kasih banyak Bang Juli atas wawancaranya malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.